Selamat malam saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita pada saat ini. Malam waktu Amerika, pagi waktu Indonesia. Kita bersyukur dapat kembali mempelajari pelajaran firman Tuhan yang saya percaya akan terus memberikan kekuatan kepada kita semua. Untuk memulaikan acara ini saya ingin mengundang saudari Silvana Masih Londa untuk dapat membuka dalam doa. Silakan saudara Ceci, silakan. Baiklah, kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada malam ini Tuhan kami datang lagi kepadamu, mengucapkan syukur, baik terima kasih oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi masing-masing kami. Engkau sudah jaga dan lindungi kami Tuhan, Engkau sudah sertai kami dalam tugas dan pekerjaan kami hari ini Tuhan dan dalam aktivitas kami, sehingga kami boleh tiba lagi pada malam hari ini Tuhan, dalam acara renungan malam dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih atas kebaikan Tuhan bagi masing-masing kami. Dan pada saat ini Tuhan kami mohon kiranya Tuhan mau ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami agar kami boleh layak untuk datang kepadamu. Dan pada malam hari ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung di dalam membahas pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang suci boleh bersama-sama dengan kami sehingga apa yang kami dengarkan tidak akan lalu dengan sia-sia tapi dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami, menuntun kehidupan kami Tuhan untuk senantiasa lebih dekat lagi. Dan iman kami dipertambahkan dan kami boleh bersedia pada hari Maranatha. Berkati juga Pendeta Stephen Rantung yang akan membawakannya. Biarlah Tuhan akan bersama dengan dia dengan hikmat akal budi surga sehingga apa yang dia bawakan sebentar tidak lalu dengan sia-sia tapi dapat menjadi berkat bagi yang mendengarkannya. Beserta dengan kami semua yang hadir pada malam hari ini Bapa, ampunkan dosa kami yang begitu banyak di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Saudari Ceci. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang akan saya bagikan pada saat ini. Kita pada malam hari ini akan membahas satu judul yaitu hari Rabu ini yang tidak terjangkau adalah kita. Yang tidak terjangkau adalah kita. Mari kita lihat pelajaran ini ya. Dan kita akan kemudian di akhir daripada bacaan kita, saya akan ada tambahan yang dapat kita bahas tentang pelajaran yang kita pelajari pada malam hari ini. Yang tidak terjangkau adalah kita. Seperti tanaman yang sangat mudah layu, tampaknya tidak memiliki nilai khusus, tidak berarti, dan terhina. Yesaya 53:23. Begitulah gambaran yang diberikan tentang hamba yang menderita. Yesaya telah membawa kepada kita melalui masa muda orang yang hamba yang tidak bersalah ke tepi jurang maut. Namun Yesaya mengajarkan agar kita bersukacita karena anak itu telah lahir bagi kita, Raja Damai. Yang lain menghina dia, namun kita mengetahui siapa dia sebenarnya. Siapa dia sebenarnya. Sebagaimana seseorang pernah berkata, kita telah menemukan musuh. Ya, kita telah menemukan musuh itu dan musuh itu adalah diri kita sendiri. Hamba itu bukan yang pertama diabaikan, ditolak atau menjadi manusia yang penuh penderitaan. Raja Daud pernah mengalaminya ketika dia harus melarikan diri dari Absalom putranya. Ya, pada saat itu Absalom yang memberontak terhadap sang ayah. Tetapi penderitaan yang dipikul oleh hamba ini bukan penderitaannya dan bukan akibat dari dosanya. Tidak ada dosa bagi hamba yang menderita ini. Tidak juga dia memikulnya hanya untuk seseorang yang lain. Ya seperti Daud yang memikul untuk anaknya Absalom ya. Tetapi dosa yang dia harus tanggung itu adalah kita sekalian yang telah sesat seperti domba. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jawaban bagi pertanyaan, mengapa? Mengapa? Bukti dari Yesaya. Kenapa? Karena kasih Allah, Mesias memilih untuk menderita. Mesias memilih untuk menderita. Tetapi mengapa? Yesaya menggerakkan tambang emas untuk merampungkan kebenaran yang tak terpikirkan. Bahwa apa? Yang tak terpikirkan bahwa dia, Mesias, memilih untuk menderita agar dapat menjangkau yang tidak terjangkau. Dan yang tidak terjangkau itu adalah kita. Yang tidak terjangkau itu adalah kita.
Mereka yang tidak mengerti, beranggapan bahwa sang hamba itu seperti dipukul oleh Allah. Yesaya 53 ayat 4. Sama seperti sahabat-sahabat Ayub yang berpikir bahwa dosa Ayublah yang telah menyebabkan penderitaannya. Dan sama seperti murid-murid Yesus bertanya kepadanya. Satu saat mereka membawakan ada orang yang berdosa kepada Yesus dan mereka bertanya, siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jadi mereka bertanya seakan-akan kita seperti mendapat buta itu karena apa? Dosanya kah atau dosa orang tuanya? Ya, dan itulah mereka melihat dan mereka yang melihat Yesus disalib beranggapan bahwa ini dia disalibkan akibat kesalahannya sendiri. Bukankah kata mereka, Musa berkata bahwa orang yang digantung itu terkutuk oleh Allah. Jadi itulah sebabnya Yesus katanya apa ya? Dosanya itulah yang menyebabkan dia dikutuk oleh Allah ya. Namun bukan itu sesungguhnya ya. Sesungguhnya bukan itu alasannya. Tidak ada dosa dalam diri Yesus. Namun semuanya adalah kehendak Allah. Yesaya 53 ayat 10. Kenapa ini merupakan kehendak Allah? Karena Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Kita ditebus dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Galatia 3 ayat 13. Sebab Allah berkehendak agar Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam buku God's Amazing Grace halaman 172, pena inspirasi berkata, suatu harga yang mahal telah dibayar untuk kita. Harga yang mahal dibayar untuk kita. Pandanglah pada salib dan korban yang ditinggikan pada salib itu. Lihat tangannya, lihat tangannya. Dipakukan oleh paku yang kejam. Lihat kakinya, diikat dengan paku ke salib. Kristus menanggung dosa-dosa kita dalam tubuhnya. Penderitaan itu, kesakitan itu adalah harga penebusan kita. Beban berat, rasa bersalah atas dosa-dosa seluruh dunia. Setiap dosa yang dilakukan oleh setiap orang berdosa ditanggung oleh Kristus di atas salib. Sekali untuk selamanya. Sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita. Apakah yang dikatakan kepada kita tentang betapa buruknya dosa itu? Sehingga harga yang begitu mahal harus dibayar supaya dapat menebus kita dari dosa? Apakah yang diajarkan kepada kita tentang kasih Allah? Sehingga ia rela melakukan hal ini untuk kita meskipun harganya sangat mahal. Begitu mahal ya. Bapa mengizinkan sang anak untuk mati bagi kita. Banyak orang katakan, saya sering pernah katakan ini ya, banyak orang katakan, oh cari gampang rupanya sang Bapa, suruh-suruh aja anaknya yang mati. Tidak ya, itu bukan karena kurangnya kasih Bapa kepada kita. Pada saat sang anak yang mati, ya, maka sang Bapa mati bersama-sama dengan anak. Kalau saya memiliki anak ya, kalau saja anak saya itu sakit misalnya, misalnya, ini sebagai ilustrasi saja ya, maka saya akan berkata, Tuhan, sayalah yang sakit, ambillah saya gantinya anak saya. Kenapa? Karena pada saat seorang ayah melihat anaknya mati di kayu salib, saya percaya sang ayah mati bersama-sama dengan sang anak, perasaannya ya. Jadi, mari kita lihat itu begitu hebat. Allah yang melayani. Kita akan bahas pada malam hari ini. Allah yang melayani. Allah yang berkorban. Ya, melayani dan berkorban untuk kita. Yesaya 53 ayat 4-6. Mari kita baca kembali. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Bukan dia yang bersalah, kita yang bersalah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Kita sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya. Ada yang menggantikan kita. Ada yang melayani kita. Hebat sekali kenyataan ini ya. Kenapa?
Karena kalau kita lihat, Yesus sendiri sudah nyatakan hal itu dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa ini satu statement yang begitu penting? Itulah Injil. Itulah yang membedakan iman kekristenan dengan agama-agama lain. Iman kekristenan menyatakan bahwa Allah yang melayani kita, datang untuk melayani. Agama-agama lain itu mengajarkan bahwa kita harus datang melayani Allah, kita harus bawa persembahan sesajen. Betul, Allah menginginkan kita bawa perpuluhan persembahan, tapi itu bukan untuk Dia. Itu bukan untuk Allah. Ya. Tetapi untuk menunjukkan rasa bersyukur kita, rasa kepemilikan kita adalah Allah. Tetapi uang itu tidak kita kirim ke surga. Ya, tidak. Jadi iman kekristenan itu berbeda dengan agama atau kepercayaan lain yang mana kita harus bawa sesuatu, kita harus layani Allah kita, jangan sampai dia marah. Kalau kita sampai tidak bawa, nanti dia hukum kita. Tidak. Allah kita bukan dalam bisnis itu. Dia tidak perlu persembahan saudara dan saya, dia tidak perlu. Dia tidak kurang. Allah kita tidak kekurangan. Kebahagiaan Allah sudah lengkap, sempurna, dan sudah berlimpah untuk hanya Dia dapat bagikan kepada manusia. Jadi kita tidak menyenangkan hati Tuhan dengan apa ya? Kita pikir, waduh kalau kita bawa sesuatu kepada Tuhan, tadinya Tuhan sedang sedih, lalu Dia akan gembira. Pada saat kita bawa sesuatu, Tuhan kita bukan seperti itu. Tuhan kita tidak membutuhkan apa-apa. Dia segala sesuatu dia sudah miliki lengkap dan sempurna. Dapat dia lakukan hanya untuk apa? Yang hanya dia dapat lakukan, dia dapat bagikan kepada apa? Manusia. Dan ini berbeda dengan dalam tanda kutip Allah-Allah atau ilah-ilah yang disembah oleh orang lain. Yang mana Allah itu apa ya? Allah itu mudi, ya. Allah itu seringkali sedih dan dibahagiakan kalau manusia itu bikin sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Jadi bukan seperti itu, ya. Kemuliaannya itu telah dinyatakan dalam melayani manusia yang berdosa. Itu kemuliaannya itu dinyatakan. Tidak heran Kisah 17 ayat 25 ya. Dikatakan ayat 24 berbicara Kisah 17 ayat 24 Allah itu tidak ada di kuil-kuil untuk disembah, dan juga ayat 25 katakan apa? Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Jadi kita tidak melayani dia karena kita pikir, kalau kita tidak layani nanti Allah kita kelaparannya kalau kita tidak bawa makanan kepada dia. Tidak seperti itu Allah kita. Ia tidak dilayani, Allah tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu. Dia yang memberikan. Ya. Jadi pada saat kita membawa persembahan dan perpuluhan itu bukan supaya kita membuat Allah kaya. Dia tidak perlu bensin untuk mobilnya untuk dapat bergerak. Tidak. Dia tidak kekurangan segala sesuatu. Dia tidak kekurangan. Tetapi pada saat kita diminta untuk membawakan persembahan perpuluhan itu hanya untuk menunjukkan bahwa kebergantungan kita kepada Tuhan. Bahwa Dia itu adalah Allah kita. Dan kemudian apa yang kita bawa, itu perpuluhan dan persembahan itu bukan untuk Allah, tetapi untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Yang tentu saja dapat dia lakukan tanpa apa yang kita bawakan, tapi dia ingin agar kita dapat menunjukkan kasih kita. Ya. Jadi dia menugaskan sesuatu, tapi jangan lupa, pada saat Allah menugaskan, memberikan perintah kepada kita, nanti kita akan lihat, dia memberikan apa ya? Kekuatan. Ya. Jadi dengan kata lain, setiap perintah yang Allah berikan untuk kita lakukan adalah sarana Allah untuk melayani kita. Jadi pada saat dia memerintahkan kepada kita bawalah persembahan perpuluhan, itu adalah sarana supaya dia dapat apa? Melayani kita. Kenapa? Coba kita lihat. Bawalah perpuluhanmu ke rumah perbendaharaan Tuhan. Kalau aku tidak menumpahkan apa? Membukakan tingkap-tingkap langit. Jadi pada saat dia memberikan perintah, itu adalah sarana dia akan apa? Melayani kita. Kita apa? Diberikan perintah, tapi dia akan melayani kita. Dan ini satu konteks Alkitab yang harus kita lihat. Bahwa Allah yang melayani kita pada saat dia memberikan perintah kepada kita. Bawa perpuluhan persembahan, tapi itu bukan untuk supaya dia kaya, tetapi justru untuk dapat melayani kita. Ada ayat lainnya, Matius 28, ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perintahnya apa? Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Perintah kan, itu semua perintah. Tetapi itu adalah apa? Sarana untuk apa? Ketahuilah aku menyertai kamu. Itu adalah merupakan satu sarana supaya Allah dapat melayani kita. Jadi segala sesuatu yang Allah lakukan adalah untuk melayani kita. Termasuk pada saat dia memberikan perintah kepada kita. Entah itu tentang perpuluhan, entah itu perpuluhan dan persembahan, atau entah itu tentang apa. Untuk bagi kita mengabarkan Injil dan menjadikan semua bangsa apa? Muridku. Lihat, sebelum saja Yesus panggil murid-muridnya kan. Pada saat dia panggil murid-muridnya, Matius 4 ayat 9, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Itu perintah. Itu perintah yang dia berikan untuk supaya murid-muridnya lakukan dan juga kita semua yang dapat lakukan. Mari ikutlah aku dan kamu akan. Apa yang akan Allah lakukan? Kamu akan kujadikan penjala manusia. Follow me and I will make you. Ini bukan berarti kita mengikuti Tuhan lalu kita yang apa? Kita yang apa? Membuat sesuatu untuk Tuhan. Tidak. Dia panggil kita. Dia perintahkan sesuatu kepada kita. Tetapi yang kemudian adalah itu dia lakukan supaya dia dapat melayani kita. Inilah prinsip yang begitu penting yang dapat kita lihat dari apa? Firman Tuhan. Ya. Pada saat dia memanggil kita, ikutlah aku. Sembahlah, percayalah kepadaku. Perintah dia berikan kepada kita. Jadilah manusia baru. Dia itu berikan perintah ya, agar supaya kita apa ya dapat dilayani oleh dia. Itu bukan merupakan sebuah beban. Perintah-perintah Tuhan itu bukan beban. Membawa persembahan perpuluhan itu bukan beban. Itu justru berkat dia akan limpahkan. Pada saat dia katakan, jadikan semua bangsa muridku, mengabarkan Injil, bicara kepada tetangga kita, bicara kepada keluarga kita, bicara kepada orang lain. Itu bukan beban, saudara-saudara. Itu adalah sarana Tuhan untuk melayani kita. Aku akan menyertai kamu. Pada saat kita mengikuti dia, maka dia yang akan melakukannya bagi kita. Dialah yang akan mengerjakannya bagi kita. Tapi dia bukan hanya Allah yang melayani. Ya. Pelajaran kita katakan bahwa dia adalah Allah yang menebus. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, ya, melainkan untuk melayani. Untuk apa? Selain dia melayani, apa yang dia lakukan? Ya. Allah yang melayani, tapi yang kedua adalah Allah yang menebus. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. 2 kali dalam kitab Injil ayat ini diulangi. Bandingkan, Anda bisa lihat dalam Matius 20 ayat 28. Kata tebusan itu adalah lutron, bahasa Grekanya ya. Tebusan atau bahasa Inggrisnya ransom, ya. Tebusan. The ransom adalah money price untuk membebaskan seorang apa? Budak. Jadi kita itu tidak memiliki kuasa, kita tidak bisa lepas sebagai budak, tetapi kita dibayar oleh Tuhan supaya kita lepas dari perbudakan. Jadi lutron itu digunakan di perjanjian baru sebagai liberty price, harga kebebasan, harga pembebasan. Dan darah Kristuslah yang telah membeli kebebasan, membeli liberty daripada umat-umat percaya, membebaskan mereka dari segala perhambaan dosa, membebaskan kita dari perhambaan dosa. Jadi dia melayani, dia bukan hanya melayani kita, tetapi juga apa? Menebus kita. Ya. Banyak agama lain, agama-agama kafir ya, zaman dahulu. Apa yang mereka lakukan kepada Allah mereka? Mereka korbankan anak mereka. Mereka korbankan manusia yang lain. Tapi Allah kita, dia yang berkorban, saudara-saudara. Ya. Dia yang berkorban bagi kita. Dia yang menebus bagi kita. Pertanyaannya, apa ditebus dari apa? Dia datang untuk melayani dan menebus. Menebus dari apa? Yang pertama adalah menebus dari kuasa dosa. Pada saat kita jatuh dalam dosa, pada saat Adam dan Hawa menerima tawaran setan untuk apa? Makan buah tersebut, maka kita berada dalam kuasa dosa. Kita berada dalam kuasa dosa dan setan menjadi prince of this world. Dia menjadi apa ya? Pemilik dunia yang berdosa ini. Ya, dan itulah kita ditebus dari kuasa dosa sehingga apa? Kita tidak lagi bisa
kalau kita menerima Yesus, maka kita tidak lagi berada dalam kuasa dosa tersebut. Yohanes 8 ayat 34 kata pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba apa? Hamba dosa. Ya, adalah hamba dosa. Tapi dia datang agar supaya kita apa? Ditebus. Lihatlah anak domba Allah yang apa? Yang menebus. Ya, anak domba Allah yang menebus isi ada apa dosa umat-umat manusia. Bukan hanya dia menebus dari kuasa dosa, yang kedua adalah dia menebus dari upah dosa. Kenapa? Kalau kita berdosa, Allah adalah Allah yang suci. Allah yang suci itu tidak akan pernah bertemu dengan ketidaksucian. Dosa itu adalah ketidaksucian. Ya, itu bagaikan minyak dan air yang tidak bisa apa? Minyak dan air itu tidak bisa bertemu. Ya. Minyak dan air tidak bisa bertemu. Jadi dosa dan kemurnian, dosa dan kesucian tidak akan pernah bertemu. Dan akibat daripada dosa atau upah daripada dosa adalah maut. Itu dia. Tetapi bagaimana caranya supaya kita dapat disatukan? Maka kita ditebus. Kita ditebus dari upah dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Ya. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Ya. Kita berada dalam kuasa dosa dan tujuan dari akhir daripada kehidupan di bawah kuasa dosa adalah upah dosa, kematian yang kekal. Kematian yang kekal itulah ujung-ujung daripada kehidupan di dalam kuasa dosa. Tetapi oleh sebab Yesus Kristus, maka kita akan bebas dari kuasa dosa. Dan bukan itu saja, dari upah dosa. Oleh sebab kasih karunia Kristus bagi kita. 1 Petrus 2:24 katakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kita yang mati dari kuasa dosa, hidup untuk kebenaran, hidup untuk kehidupan kekal. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Allah yang melayani dan Allah yang menebus. Jesus paid it all. Ya. Bahasa Indonesianya lagu ini katakan, Tuhanku berkata, percayamu lemah. Ya, itu kita dengar lagu ini. Tapi bahasa Inggrisnya terus terang, saya mohon maaf ya, tapi lebih bagus. Ya. Artinya lebih lengkap ya. I hear the Savior say. Aku mendengar Tuhan berkata, thy strength indeed is small. Kekuatanmu itu sangat kecil. Tidak ada artinya. Kekuatanmu itu sangat kecil. Child of weakness. Anak yang lemah. Berjaga dan berdoa. Find in me. Kalau bahasa Indonesia haraplah padaku. Tapi bahasa Inggrisnya find in me thine all in all. Ya. Find in me, temukanlah di dalam aku segala sesuatunya. All in all. Di dalam Yesus itulah segala sesuatunya. Segala sesuatunya. Di heran, Jesus paid it all. Jesus paid it. Yesus tidak bayar setengah-setengah. Yesus tidak bayar cicilan hutang dosa kita. Seringkali kita bayar kredit card, hutang-hutang dosa kita, bukan hutang dosa, hutang kredit card kita cicil-cicil. Tapi Yesus nggak cicil-cicil, saudara ya. Jesus paid it all to Him I owe. Segala sesuatu yang kita yang kita miliki. Sin had left a crimson stain. Bahasa Indonesia, meski dosaku besar, lagu kita, tapi sesungguhnya dosa telah membawakan apa? Memberikan noda merah yang begitu tua, merah tua. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Tuhan telah membasuh warna merah tersebut. Noda merah itu putih bagaikan apa? Putih bagaikan salju atau seperti buah kelapa, isi daripada kelapa ya, buah kelapa. Itulah yang Tuhan lakukan. He paid it all. Ya. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Anda tidak dapat melakukan apapun untuk seperti pelajaran sekolah sahabat kita ya, untuk mengangkat pelajaran sekolah sahabat kita, kesimpulannya tadi katakan apa? Mengangkat segala segala rasa bersalah, hukuman atas dosa-dosa
Ya, setiap dosa yang kita lakukan sudah Kristus tanggung di mana? Sudah dia tanggung di salib. Ya. Dia sudah apa? Oleh bilur-bilurnya maka kita akan apa? Kita itu sembuh. Saya memiliki seorang tetangga ya, yang namanya Bapak Bill. Dia tadinya saya katakan dia tinggal di depan apartemen kami. Ya, 6 tahun kami bersama-sama di apartemen ini dan pada saat itu tahun 2019 itu ya, di akhir hidupnya, saya kalau katakan ya, di akhir hidupnya. Sebelumnya kami dia orangnya sangat reserve, dia tinggal sendirian, tidak ada keluarga, dia tidak suka untuk berbicara banyak, tapi karena dia tahu saya pendeta, dia cukup apa ya, hi pastor, how are you, good day. Tapi orang-orang lain dia tidak suka untuk menyapa. Hingga pada suatu hari Sabat, dia mengetok pintu rumah kami dan dia ketok pintu rumah kami dan dia sedang memegang badannya dan badan itu sudah berdarah. Kenapa ya? Dia rupanya ada tumor ya, ada begitu pendarahan yang begitu hebat. Dia minta kami untuk panggil 911 atau panggil ambulans dan polisi dan kami panggil ya. Dan dia dibawa ya. Dia dibawa ke rumah sakit dan rupanya memang dia sudah kanker yang sudah stadium yang sangat parah. Tapi dia tahan, dia cuma hidup sendirian. Selama dia hidup di apartemen kami ini, sejak apartemen itu berdiri 50 tahun lalu. Jadi dia sudah berada di apartemen ini selama 50 tahun dan saya bersama-sama dengan dia di 6 tahun terakhir dalam kehidupannya. Pada saat dia di rumah sakit, kami kunjungi dia. Ya. Pada saat kami di rumah sakit dan pada saat saya berdoa, dia tidak percaya. Dia tadinya dia orang yang beragama, tapi dia menyatakan bagaimana dia merasa begitu bersalah dengan kesalahan. Dia tidak ungkapkan secara spesifik kesalahan-kesalahan masa lalunya. Ya. Tapi dia katakan saya tidak lagi percaya bahwa kalau ada Tuhan yang mengampuni atau mengasihi saya tidak percaya bahwa Tuhan itu akan mengampuni kesalahan-kesalahan saya. Itu yang dia katakan. Saya tidak tahu apa kesalahan dia. Tapi saya cuma mengajak dia kalau dia suka untuk saya doakan dia. Jadi saya berdoa untuk dia dan saya berdoa bagi pengampunan dosa. Jika dia percaya, maka dia pada saat itu dalam doa itu saya minta dia juga untuk dapat menyatakan amin jika dia percaya bahwa tetap ada Allah yang dapat mengampuni dosa-dosanya. Dan dia katakan apa? Amin pada saat kami berdoa ya. Dan pada setelah kami berdoa bersama-sama tentang pengampunan dosa dan dosanya, saya lihat ada perubahan yang begitu hebat dalam dirinya. Tadi dia katakan, pendeta, pastor itu telah memberikan satu kedamaian yang besar di dalam kehidupannya. Saya malam ini sudah siap untuk mati. Ya, dia katakan kenapa? Karena dokter sudah katakan bahwa dia tidak ada harapan, dia cuma memiliki beberapa hari, saudara-saudara. Dia hanya memiliki beberapa hari dan dia sudah putuskan sebelum saya datang kali yang pertama, dia sudah putuskan bahwa dokter sudah bilang dan kalau dia sudah mau malam itu saja dia sudah harus mati ya. Malam itu dia mati. Tapi puji Tuhan, dia masih bisa hidup selama 2 minggu, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi selama 2 minggu itu? Selama 2 minggu itu dia masih bisa menelepon mantan istrinya, anaknya ya. Anaknya dia bisa bertelepon dan pada saat kami kali terakhir bertemu sebelum dia meninggal, saya melihat perubahan wajah yang begitu berbeda pada saat sebelum dia bertemu kembali dengan istrinya yang tidak pernah bertemu selama hampir 50 tahun, saudara-saudara. 50 tahunan. Dia bisa bertemu dan setelah dia meninggal, istrinya lah yang mengatur apartemen mereka yang ada di depan kami. Lihat bagaimana kuasa Kristus dapat tetap menjadi bahagian bahkan orang-orang yang kehilangan pengharapan sekalipun. Ya, kuasa yang menyatakan bagaimana dosa-dosa kita. He paid it all. Ya, dia bayar semuanya. Kita tidak perlu lagi pada saat kita masih merasa bahwa dosa-dosa kita di masa lalu itu adalah dosa-dosa yang mungkin, siapa yang mau bisa mengampuni. Maka kita sedang mencicil. Kita yang seakan-akan kita yang bayar dosa tersebut dengan cicilan. Tidak. Serahkan kepada Tuhan. He paid it all. Dia bayar semuanya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan-tambahan,
ataupun pertanyaan sehubungan pelajaran kita ini akan lebih jelas ya tentang apa yang Yesus akan lakukan itu pada besok malam ya. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang penderitaan tersebut, ada sambungan daripada apa yang Yesus dapat lakukan atau yang telah lakukan bagi umat manusia dan bagi kita untuk besok malam. Baik, ada kira-kira tambahan ataupun pertanyaan, silakan. Ya. Udah bagus. Ada kira-kira tambahan? Silakan Pendeta Saulia. Iya. Oh, silakan Om. Pelajaran yang sangat baik yang menyadarkan kita bahwa kita ini, saya sendiri pikir-pikir, kita sebenarnya kurang berterima kasih sama Tuhan. Yang Tuhan tebus kita itu dari kematian kekal, bukan mati biasa. Upah dosa ialah maut. Tadi ayatnya sudah keluar. Tetapi hidup kekal. Jadi upah dosa maut itu, mati kekal harus dibayar dengan hidup kekal. Dan tidak ada malaikat oknum lain yang bisa bayar kecuali oknum kealahan. Jadi kita sebenarnya berhutang mati kekal kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus cuma minta perpuluhan, persembahan, tenaga kita untuk melayani, kadang-kadang marah-marah dan lain-lain di gereja. Aduh, jangan. Ini Tuhan sudah percayakan kepada kita keselamatan yang memang kita tidak bisa dapat dengan kekuatan kita sendiri. Hanya dengan kuasa hidup kekal yang ada pada Yesus. Kita tidak punya apa-apa. Kalau mati biasa itu ya Tuhan datang bangkit. Tapi ini kalau tidak percaya Yesus mati kekal, bangkit kemari sudah. Semua terus-terus itu. Jadi kita selama hidup kita sekarang ini berjemaat dan lain-lain, kita lebih bukan saja berhati-hati, lebih sayang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sayang kepada Tuhan Yesus, kita sayang jemaatnya. Kita sayang juga pendeta yang berkorban untuk jemaat. Pendeta itu kadang-kadang di rumah menangis malam-malam karena ulah anggota, kita tidak tahu. Saya mengerti itu. Sebagai pendeta, papinya Stephen, pendeta Rantung senior, kita semua dianiaya, berdoa sambil dengan air mata. Ada anggota yang memang kita sudah lawat, tidak mau buka pintu. Sakit hati. Tetapi itulah pelayanan kita. Jadi kami minta anggota-anggota juga jangan lupa. Ya, doakan pendeta dan sayanglah mereka. Jangan bikin banyak masalah sampai ya, saya lihat pendeta Stephen ini bukan karena masalah jadi dia punya kekurangan rambut, tetapi karena memang iko papi dia. Rambutnya itu iko papi. Tapi sebagai pendeta yang mau supaya jemaat itu maju, dia tetap akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi kita yang sudah ada di dalam ini, kalau sahabat lalu pelajaran kita, sebenarnya kita ini hamba-hamba yang ada di dalam organisasi gereja untuk menarik orang lain ke dalam. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di luar. Bukan sibuk dengan masalah di dalam sampai kita lupa tarik orang dari luar masuk. Nah ini juga menjadi bukan beban tetapi menjadi pemikiran kita semuanya. Terima kasih pada pendeta Stephen yang memberikan dan penjelasan ini, dan terima kasih kepada yang sekarang ini juga pelajaran sekolah sahabat yang tepat waktu. Sekaranglah waktunya. Yesus sudah datang. Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk menyatakan bahwa kita sudah balas dia punya kematian kekal itu? Ini yang sangat penting. Ya, jadi jangan kita anggap enteng itu kematian Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Kalau Yesus salah sedikit, dia tidak bangkit-bangkit itu. Karena dia tanggung hidup kekal, mati kekal kita. Tapi dengan pertolongan Tuhan hanya kuasa keilahian saja. Karena di dalam Yesus ada hidup kekal, dia akan bangkit. Begitupun Yesus akan berikan kebangkitan kepada kita. Kalau kita bersama Tuhan Yesus, dia akan berikan juga hidup kekal nanti pada waktu dia datang yang kedua kali. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Baik, ada lagi tambahan jika ada? Silakan Adrian. Ini ada, saya mau nanya. Berdasarkan kesaksian itu tentangnya Pak Pendeta itu,
misalnya pendeta kita berdosa sama orang, bersalah sama orang, tetapi kita minta maafnya sama Tuhan, itu diampuni nggak Pak Pendeta? Tapi kita nggak minta maaf sama orang itu ya, kita punya salah itu. Itu aja Iya. pertanyaan. Saya Jadi pengen tahu. Alkitab sangat jelas ya, kita tentu saja harus meminta maaf kepada Tuhan, tentu saja itu yang pertama dan yang terutama ya. Dan juga kepada sesama supaya kamu dikatakan apa? Pelajaran kita beberapa waktu yang lalu ya, saya terus terang saya lupa ayatnya. Supaya kamu sembuh. Jadi ada kalanya kita tidak apa ya, ada jika kita dapat membawakan atau menghubungi orang yang kita apa ya, yang telah kita sakiti tentu saja ya, dan dia masih mengalami kesakitan ataupun penderitaan oleh sebab apa yang kita lakukan, dan juga kita masih merasa kita juga memiliki satu perasaan bahwa kita belum memberikan menyelesaikan masalah tersebut, maka supaya kita sembuh ajaran Alkitab cukup jelas. Kita harus apa? Datang empat mata ya. Datang empat mata dengan orang tersebut. Jadi kita dapat menghubungi orang tersebut. Nah, tentu saja kita ditugaskan, mungkin kita pikir, aduh nanti bagaimana kalau dia tidak mau berdamai dengan kita. Kita diminta untuk apa? Saling memaafkan. Kita diminta untuk apa? Dan sedapat-dapatnya, firman Tuhan katakan, sedapat-dapatnya jika memungkinkan, berdamai. Tetapi perdamaian itu bukan hanya satu pihak. Perdamaian harus terjadi dari dua belah pihak. Jadi yang kita diharuskan, yang diwajibkan adalah memaafkan satu dengan lain, forgiveness ya, meminta maaf, maaf atas kesalahan kita. Tetapi untuk berdamai, kalau kita sudah minta lalu pihak yang lain itu tidak mau berdamai, itu hanya kita bisa usahakan dan tidak harus apa? Terjadi, tidak harus terjadi. Jadi firman Tuhan cukup jelas menyatakan bahwa kadang-kadang ada orang yang kita sudah minta maaf kepada mereka, tapi mereka tidak mau apa? Berdamai. Jadi itu bukan urusan kita lagi. Kita hanya bisa serahkan kepada Tuhan, tapi yang dapat kita lakukan adalah mungkin kita angkat telepon atau teks, kita nyatakan bahwa kita telah telah melakukan kesalahan. Dan kalau kita bisa ikut, artinya apa ya? Karena seringkali kenapa sampai kita masih berpikir tentang orang tersebut, karena mungkin ada yang belum selesai. Dan ketidakselesaian masalah inilah yang menyebabkan seperti ayat Alkitab yang lalu kita sudah bahas, supaya kita sembuh. Karena kita tidak menyelesaikan masalah tersebut, maka kita belum sembuh. Ya, maka kita belum sembuh. Itulah yang dapat saya sampaikan, Arda ya. Jadi saya mengajak kita. Kadang-kadang kita pikir we have to swallow our pride. Ya, untuk menghubungi orang lain, we have to swallow our pride. Tapi lihat Yesus sedang apa yang Yesus telah lakukan itu lebih daripada our pride ya, daripada rasa harga diri kita mungkin, waduh mau rendah sekali nih kalau mau hubungi orang yang ini dan lain sebagainya. Jadi usahakan, saya berharap kita dapat mengusahakan hal tersebut. Ya. Baik, terima kasih Arda. Ada lagi? Oh Arda itu betul ya, soalnya suaranya kurang itu. Baik, ada lagi saudari lainnya yang mau tambahkan atau pertanyaan? Silakan. Papi dan Mami mungkin ada tambahan, jika ada, jika tidak ada, it's okay. Ya, jika bagus, sudah. Oke, Tuhan. Ya, baik, saudara dari live stream, Dek, apa ada tambahan? Silakan, Dek. Dari live stream. Nggak ada tambahan atau pertanyaan, Pendeta, dari live stream. Oke, baik, kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu bagian doa kita pada saat ini. Ya, kita akan, saudara-saudara sekalian, seringkali ya pada saat kayak tadi malam, saya dimintakan untuk berdoa bagi keluarga yang berduka, keluarga Om Sam Walean senior ya. Saya lupa untuk bawakan dalam doa, tapi walaupun saya lupa, tapi ketahuilah bahwa Jemaat Fisdak kami memiliki tim doa. Jadi semua permohonan-permohonan doa saudara-saudari sekalian itu tidak berlalu pada saat saya lupa untuk bawakan dalam doa. Tetapi ada tim doa yang dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus dan Ibu Pendeta Muda Nainggolan Sain Solar yang akan mengumpulkan semua doa-doa, permohonan-permohonan doa, dan mereka ada tim doa khusus dari Jemaat Fisdak yang akan mendoakan. Bukan hanya di setiap acara kebaktian kita, tetapi juga pada saat kami berdoa di tempat kami masing-masing,
atau pada saat saya berdoa secara pribadi, maka Pendeta Muda Tulus dan Iin yang mengingatkan saya kembali tentang pokok-pokok doa, kami akan bawakan semuanya itu di dalam doa. Jadi jangan kecil hati jika saya lupa seperti tadi malam ya. Ada nama-nama yang didoakan yang saya itu. Tapi kami akan terus mendoakan. Ada tim doa dari Jemaat Fisdak yang akan mendoakan. Ya. Baik, silakan saudara. Dari Zoom silakan. Ada kira-kira tangan-tangan yang dapat saya lihat diangkat untuk pokok-pokok doa kita. Selain yang tadi sudah disampaikan. Oh ya, silakan Tante Ren. Pendeta tolong doakan juga cucu dari Ibu Meti Moonik Waruntul ada di rumah sakit. Terima Christian. kasih. No, Ibu keluarga Meti Moonik Waruntul, cucunya yang Joshua. Oh ya, Joshua maksud saya. Iya. Ya. Waktu lalu kita sempat terus doakan dia, rupanya Iya. masuk rumah sakit kembali. Oh, Iya. sorry. Di rumah sakit. Makasih Pendeta. Ya. Baik, ada lagi yang lainnya? Ketua lelaki, silakan. Pendeta, mau tolong diminta didoakan ya, Mami dan Papi vaksin pertama untuk hari Minggu pagi jam 8.30. Oh, oke. Pendeta. Ya. Baik, terima kasih. Ya, tentu saja selain doa-doa yang tadi sudah disampaikan sebelum acara ini dimulaikan, saya akan bawakan dalam doa. Baik, ada yang melalui live stream, Dek? Silakan, Dek. Dari saudara Hendrik Teron, katanya tolong doakan Uncle Jim Mamanua yang sedang sakit, Pendeta. Oh, Om Jim Mamanua juga ya? Iya. Lalu dari Ibu Marta, tolong doakan Marta Lam, tolong tetap doakan Marcelo. Ya. Lalu dari Ibu Yeti Eti, katanya tolong doakan ibu saya yang dalam pengobatan, telinga dua-duanya tiba-tiba tidak bisa mendengar, katanya Pendeta. Dan ayah dari Ellen Pioh yang dalam perawatan di RSA Manado. Oh ya, itu dari tadi malam ya, kita tidak sempat membaca ya. Iya. Setelah tadi malam kita akan doakan ya secara khusus. Terima kasih Yeti yang sudah membawakan pokok-pokok doa pada malam hari ini waktu Amerika ya. Selamat pagi Yeti. Ya Yeti maksud saya. Yeti itu Yeti kuat. Iya, Yeti. Yeti. Baik, ada lagi saudara? Jika tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, kami puji, muliakan, besarkan nama-Mu Tuhan. Karena apa yang Engkau telah lakukan bagi kami, umat-umat manusia yang tidak layak ini Tuhan. Kami yang seharusnya mengalami upah daripada dosa, kematian yang kekal. Kami yang telah berada dalam kuasa dosa, Engkau telah tebus. Engkau bukan hanya datang untuk melayani kami, tapi Engkau juga datang untuk menebus kami Tuhan. Bahkan mati di kayu salib. Begitu hebat, begitu besar kasih karunia-Mu Tuhan. Dan biarlah dengan ini kami dapat memiliki satu kekuatan yang pasti untuk terus-menerus percaya kepada Engkau. Bukan hanya untuk mendapatkan keselamatan yang dapat kami peroleh saat ini, tetapi melihat keselamatan kekal yang Engkau sudah siapkan bagi kami semua. Kehidupan kekal, di balik mungkin kematian sementara yang kami akan alami sebelum Engkau datang kedua kali. Tapi kami Tuhan, pada saat kami tetap berpegang teguh kepadamu Tuhan, maka iman akan selalu diperkuat. Maka keyakinan akan selalu diteguhkan untuk selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau di jalan yang Engkau ingin untuk kami lalui. Seringkali Tuhan kami jatuh, seringkali kami melanggar, seringkali kami tidak mengikuti kehendak-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan dan angkatlah kami dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk melawan pencobaan-pencobaan. Kami tidak sanggup Tuhan, kami tidak sanggup dengan kuat kuasa kami. Tapi berikanlah kekuatan tersebut. Inilah yang kami minta dan kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan tersebut. Pada saat ini Tuhan kami datang juga untuk membawakan permohonan-permohonan doa.
umat-umat Tuhan yang telah datang pada saat ini dalam doa bersama, kami ingin membawakan permohonan-permohonan doa kami. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan saudari Yeti Kuat yang mendoakan ibunya yang terganggu kesehatannya sehubungan dengan pendengaran yang terganggu pada saat ini. Tuhan, kami percaya jamahan tangan-Mu itu Tuhan akan dapat memberikan kesehatan yang sempurna kepada ibu daripada saudari Yeti Kuat. Kami percaya Tuhan dengan permohonan kami ini Tuhan, yang kami dapat bawakan kepadamu dengan kemurahan-Mu, maka pendengaran akan kembali menjadi bagian ibu daripada saudari Yeti, sehingga dia dapat kembali mendengar. Bukan hanya perkataan-perkataan orang-orang di sekitarnya, tapi perkataan-Mu Tuhan, sabda-Mu yang dapat dia dengar kembali melalui pekabaran-pekabaran firman Tuhan yang beliau dapat dengar kembali. Kami juga datang untuk berdoa bagi orang tua, ayah daripada saudari Ellen Pio, saudari Shane Pio yang ada di Manado saat ini dalam keadaan sakit. Bapak Pio Tuhan, kami berdoa Tuhan, jamahlah beliau. Berikanlah kekuatan yang dapat menjadi bagiannya jika kemurahan-Mu dapat berperkara atau dapat terjadi dalam kehidupannya. Tentu Tuhan, tidak ada yang mustahil yang dapat terjadi, dan kesehatan kekuatan itu akan menjadi bagian daripada Bapak Pio sehingga dia dapat menjadi satu kekuatan iman bagi anak-anak dan cucu-cucunya pada saat dia membawa mereka untuk tetap terus-menerus dekat kepada Engkau, Tuhan. Kami juga datang untuk bersama-sama dengan saudara Teron membawakan uncle atau omnya, Om Jim, Mama Nua yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Tuhan, kami percaya Engkau terus dapat memberikan kesehatan yang sempurna bagi Om Jim, Mama Nua. Sehingga dengan kesehatan tersebut dia tetap dapat berkarya, dapat melakukan segala aktivitas kegiatan sehari-hari, dapat juga membawa jiwa-jiwa untuk lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Berikanlah kesehatan tersebut sesuai dengan kemurahan-Mu. Kami juga terus berdoa bagi adik kami, anak kami, Marcelo Tuhan. Kami berdoa walaupun saat ini dia sudah berada di rumah, tapi kami berdoa kiranya kesehatan yang sempurna dapat menjadi bagian Marcelo. Menjadi kesukaan besar bagi Michi, bagi Evan, dan Michela. Juga bagi keluarga daripada Ibu Marta Lam yang ada di Manado, di Tondano. Menjadi kekuatan bagi Bapak Hasan. Keluarga besar Lam ini juga akan bersuka cita bersama-sama dengan keluarga Tio juga yang ada di Philadelphia. Tuhan, berikanlah kepada mereka selalu kekuatan. Berkatilah juga Michi dan Evan agar mereka selalu teguh, hanya berpegang teguh kepada Tuhan. Kekuatan iman mereka hanya berasal dari Engkau Tuhan. Tuhan akan menyatukan keluarga muda ini dalam kasih surga. Sehingga Michi dan Evan akan selalu menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Entah masalah kesehatan Marcelo ataupun tantangan-tantangan kehidupan rumah tangga akan selalu dapat dikalahkan oleh sebab kasih Yesus yang akan selalu menaungi hati dan kehidupan daripada Michi dan Eva. Dan kehidupan kami semua tentunya Tuhan kami berdoa. Kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudari kami yang lainnya juga dalam keadaan sakit. Pada saat ini kami ingin berdoa bersama dengan Ibu Shane yang ingin kami mendoakan secara khusus Ibu Pendeta Hartini Patirani Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan dapat memberikan kekuatan kepada Ibu Pendeta ini Tuhan. Juga bagi Pendeta Hengki Patirani Tuhan, agar supaya mereka tetap teguh dalam iman mereka. Mereka tahu bahwa Tuhan dapat tentunya berperkara. Kesehatan tentunya dapat menjadi bagi bagian Ibu Pendeta Hartini. Dan jika Tuhan berkehendak, tentunya kesehatan, kesembuhan itu dapat menjadi. Tapi segala sesuatu tentunya kami serahkan ke tangan Tuhan. Kami tahu Engkau memiliki masa depan yang baik bagi Ibu Hartini, bagi keluarga Pendeta Patirani, dan kami percaya Tuhan tidak akan tinggalkan mereka dalam keadaan apapun yang mereka alami. Maka iman percaya kepada Tuhan akan selalu menjadi bahagian mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi adik Joshua Monik Woruntu, juga cucu daripada Ibu Meti Monik Woruntu dalam keadaan sakit saat ini. Tuhan berikanlah kepadanya kesembuhan dari surga. Sehingga beliau akan dapat kembali bersama-sama dengan keluarga mereka, bersuka cita bersama-sama dengan keluarga Monik Woruntu, dan kami semua juga dapat terus bersuka cita oleh sebab kesembuhan yang Tuhan sudah berikan, dapat berikan kepada adik Joshua. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya. Kami terus berdoa bagi Tante Yeni Tuhan, bagi Tante Yeni Poluan, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kepadanya. Kami juga berdoa
bagi saudari Christine Rotinsulu dan juga ayahnya, Bapak Pendeta Siltonga. Tuhan memberikan selalu kekuatan kepada mereka. Kami terus berdoa, kami ingin menyebutkan Bapak Alden Sihotang. Kami ingin menyebutkan juga kesehatan dari Bapak Johan Tambuun. Kami juga ingin menyebutkan kiranya Tuhan juga dapat memberikan kekuatan dan kesehatan yang penuh kepada saudara Daniel Sitanggang Tuhan. Dalam masalah kesehatan yang saat ini dialami, biarlah kasih Tuhan akan selalu menyertai dia. Hal yang sama hambamu juga ingin doakan secara khusus ibu hambamu Tuhan. Mami yang juga masalah pinggang atau pinggulnya pada saat ini. Tuhan berikan jamah lah Tuhan. Sehingga dengan jaman tersebut kami dapat kembali beraktivitas, dapat kembali menjadi kekuatan bagi keluarga kami, keluarga Rantung Hendriks, dan dia dapat memiliki sukacita selalu bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan kami semua. Kami juga ingin datang Tuhan, membawakan keluarga-keluarga lainnya yang selalu juga berbakti bersama-sama dengan kami. Kami ingin berdoa secara khusus bagi keluarga Fani Monday Tuhan. Kami berdoa kiranya kekuatan iman, keteguhan iman akan selalu menjadi bagian keluarga ini. Mereka akan selalu bergantung dan hanya melihat Yesus, sumber kekuatan yang sejati. Dan dengan sumber kekuatan sejati itulah maka iman keluarga daripada saudara Fani Monday ini akan selalu dekat dan dekat di hati Tuhan. Hambamu juga ingin secara khusus mendoakan umat-umat Tuhan yang selalu berdoa, berbakti bersama-sama dengan kami, seperti Ibu Pendeta Paruntu Tuhan. Kami berdoa kiranya juga penyertaan surga selalu menjadi bahagiannya. Kami juga berdoa bagi Om Adrian Lao yang juga selalu berbakti bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati beliau dengan segala rancangan surga yang dapat menjadi bagian Om Adrian. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Ibu Siska Marten yang berbakti bersama-sama dengan kami dari Holland, dari Nederland. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan rohani kepada Ibu Marten. Tuhan mendengarkan permohonan khususnya pada saat dia mendoakan keluarganya di Indonesia, keluarga Aritonang yang kami sudah bawakan, keluarga daripada Ibu Siska Marten ini. Kami juga ingin mendoakan juga keluarga Ibu Sylvia Abutan, Ibu Dina Abutan, dan seluruh keluarga besar Abutan yang juga berdoa, berbakti bersama-sama dengan kami. Tuhan kuatkanlah mereka dalam kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi keluarga Om Pendeta Rain Kesaulia Tuhan. Om Rain dan Tante Evelyn, Tuhan selalu berikan berkat surga kepadanya. Bagi Shirley dan keluarganya, anak-anak dalam pendidikan mereka, Tuhan akan selalu mengawal mereka, menjadi bahagian yang terutama di dalam kehidupan mereka. Kami juga ingin berdoa Tuhan, khususnya juga pada malam hari ini, bagi keluarga yang berduka. Keluarga daripada Om Sam Walean, keluarga besar Walean yang dalam keadaan duka saat ini. Ibu Walean yang berada di Taiwan, kiranya keteguhan iman dapat terus menjadi bahagiannya. Keluarga besar Walean yang ada di California, di mana saja Tuhan akan selalu berikan kekuatan kepada mereka. Kami juga terus ingin berdoa bersama-sama Eti yang mendoakan keluarga besar Sumanti. Kami ingin bersama-sama juga dengan ketua lelaki yang mendoakan orang tua mereka, Om Yan dan Tante Sin yang pada hari-hari ke depan ini akan mendapatkan COVID-19 vaksin yang pertama. Kiranya Tuhan akan memberikan vaksin tersebut dan sehingga dengan demikian Tuhan akan melindungi Om Yan dan Tante Sin dari penyakit yang sedang merajalela pada saat ini. Juga Tuhan akan mendengarkan permohonan-permohonan pribadi yang dibawakan selalu oleh Om Yan dan Tante Sin. Dan juga permohonan-permohonan pribadi lain yang umat-umat Tuhan sering bawakan. Sudah sering ungkapkan seperti permohonan daripada Evi dan Angel, Ike Lintang, dan saudara-saudari kami lain yang datang untuk membawakan permohonan pribadi mereka. Kami juga ingin berdoa secara khusus bagi Tante Nona, Tuhan, Nona Rumambi. Kiranya Tuhan akan selalu beserta dengan dia, memberikan selalu kekuatan dari surga kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini juga Tuhan, hamba-Mu secara khusus ingin berdoa bagi saudari kekasih kami, saudari Jane Rondonuwu yang ada di Philadelphia. Tuhan selalu sertai dia. Berikanlah selalu kesehatan, kekuatan dari surga, sehingga dia tetap dapat melakukan kegiatan sehari-harinya dengan kesehatan
berkat-berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Dengan berkat-berkat tersebut, dia bukan hanya menerima berkat surga, tapi juga terus dapat menjadi saluran berkat surga bukan hanya bagi keluarganya, tapi juga bagi pekerjaan Tuhan dan semua yang dapat dijangkau oleh saudari Jane. Berkatilah kehidupannya Tuhan. Biarlah dia selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah dia selalu mendapat kekuatan rohani yang memberikan kedamaian kepadanya. Dan dengan kedamaian tersebut, Jane akan selalu memuji dan membesarkan namamu. Dan pada akhirnya Tuhan, hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi pendeta muda Tulus Nainggolan dalam pekerjaan pelayanan yang beliau lakukan. Berkatilah beliau Tuhan. Berkatilah keluarganya, orang tuanya. Berkatilah juga adik-adiknya di mana saja mereka berada. Dan dengan pelayanan-pelayanan yang pendeta muda Tulus bawakan, nama Tuhan saja dimuliakan. Kami juga ingin berdoa bagi saudari Iin Nainggolan Tuhan. Kami berdoa dalam mendampingi pendeta muda Nainggolan. Maka Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, kesehatan. Jauhkanlah Iin dari penyakit ataupun hal-hal yang dapat mengganggu Iin dalam membawakan ataupun mendekatkan umat-umat Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah mereka dapat terus-menerus Tuhan gunakan untuk memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mendengarkan, Engkau sudah menyempurnakan permohonan-permohonan kami. Karena permohonan kami ini kami bawakan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara dan saudari sekalian yang sudah berbakti. Jangan lupa kita akan bertemu kembali besok di waktu yang sama untuk acara ibadah kita. Terima kasih kepada semua yang sudah berbakti melalui Zoom yang dapat saya lihat dan semua yang juga sudah berbakti melalui live stream. Jangan lupa kita dapat bagikan ya. Jika ini telah menjadi kekuatan kita, mari kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita, keluarga kita, kita share sehingga berkat-berkat surga juga dapat menjadi bagian mereka. Tuhan memberkati kita, stay safe dan stay healthy. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, ya ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.